Pernah nggak kamu mikir, kalau tiba-tiba yang paling atas, yang selama ini jadi penentu segala arah, tiba-tiba hilang begitu saja dari panggung dunia? Itu kayak kamu lagi main game, tiba-tiba karakternya yang paling OP, yang jadi bos terakhir, tahu-tahu kena bug dan lenyap. Nah, yang terjadi di Iran itu, setelah insiden yang menggemparkan jagat raya itu, ketika Ayatollah Ali Khamenei, sang pemimpin tertinggi Iran, tiba-tiba dinyatakan meninggal dunia akibat sebuah peristiwa yang sengaja dipicu, bukan cuma kaget, tapi juga guncangan yang luar biasa. Seluruh sistem, seluruh fondasi yang dibangun selama puluhan tahun, mendadak terasa goyah, bahkan nyaris runtuh. Bayangkan saja, selama ini, Khamenei itu ibarat tiang pancang utama sebuah jembatan yang super panjang dan kokoh. Dia bukan cuma pemimpin agama, dia juga panglima tertinggi militer, penentu kebijakan luar negeri, dan arbiter terakhir dari semua perselisihan politik. Kekuasaannya itu absolut, bahkan melebihi presiden sekalipun. Nah, ketika tiang pancang itu mendadak roboh, jembatan itu langsung limbung. Semuanya jadi panik, mencari-cari pegangan. Siapa yang akan menggantikan? Siapa yang cukup kuat, cukup disegani, dan cukup cerdas untuk menahan agar jembatan ini tidak ambruk total? Di tengah kekacauan itu, muncul satu nama yang sebenarnya sudah lama malang melintang di panggung politik Iran, tapi mungkin jarang jadi headline utama di berita internasional kita, Ali Larijani. Tiba-tiba, suaranya menggelegar, pernyataan-pernyataannya jadi rujukan utama, dan dia seperti jadi magnet yang menarik perhatian seluruh dunia, bahkan sampai ke telinga kita di Indonesia. Pertanyaannya, kok bisa? Kenapa bukan yang lain? Kenapa justru Larijani yang tiba-tiba melesat jadi suara utama Iran setelah kematian seorang figur sehebat Khamenei? Ini bukan kebetulan belaka, teman-teman. Ini adalah hasil dari sebuah kalkulasi politik yang sangat rumit, sejarah panjang, dan tentu saja momentum yang tepat. Kita coba mundur sedikit. Ya, siapa sih Larijani ini? Dia bukan orang baru kemarin sore. Ali Larijani itu kayak pemain senior di sebuah klub sepak bola besar. Dia sudah pernah jadi ketua parlemen Iran selama 12 tahun, pernah jadi sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi, bahkan pernah juga jadi calon presiden berkali-kali. Keluarganya juga bukan keluarga sembarangan. Adik-adiknya itu banyak yang punya posisi penting juga di pemerintahan dan lembaga keagamaan. Jadi kalau diibaratkan, Larijani ini punya akar yang sangat dalam dan cabang yang sangat luas di struktur kekuasaan Iran. Dia ini punya koneksi ke ulama senior, ke militer, ke kaum konservatif, dan bahkan punya sedikit daya tarik ke kelompok yang lebih pragmatis. Kepergian Khamenei secara tiba-tiba itu, apalagi kalau penyebabnya adalah sebuah pembunuhan, langsung menciptakan kekosongan kekuasaan yang luar biasa. Di negara manapun, apalagi negara yang punya struktur politik sekompleks Iran, dengan faksi-faksi yang saling bersaing ketat, ini adalah krisis terbesar yang bisa terjadi. Para politisi, para ulama, para jenderal militer, semuanya langsung sibuk sendiri-sendiri, meraba-raba arah mana yang harus diambil. Ada yang ingin memperketat kekuasaan, ada yang ingin mencari celah untuk reformasi, ada yang ingin mempertahankan status quo. Ibaratnya, semua kapten kapal di armada besar Iran tiba-tiba kehilangan komando utama dan masing-masing mencoba mengarahkan kapal mereka sendiri-sendiri. Disinilah Larijani melihat peluang, atau lebih tepatnya, dia dipandang sebagai solusi. Kenapa? Karena Larijani ini punya reputasi sebagai seorang konservatif, tapi bukan yang kaku atau garis keras ekstrim. Dia ini seorang pragmatis. Dia tahu bagaimana cara bernegosiasi, bagaimana mencapai konsensus, dan bagaimana berbicara dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri. Di saat yang genting seperti itu, ketika Iran butuh stabilitas di tengah gejolak, sosok seperti Larijani yang bisa menjadi jembatan antar faksi itu sangat dibutuhkan. Dia bisa bicara dengan para ulama berpengaruh di QOM, dia bisa bicara dengan para komandan garda revolusi yang sangat kuat, dan dia juga bisa berbicara dengan teknokrat pemerintahan. Dia bukan musuh siapa-siapa secara absolut, dan dia bukan juga sekutu mati siapa-siapa. Dia berada di sebuah titik strategis yang memungkinkan dia untuk diterima oleh banyak pihak, setidaknya untuk sementara waktu, sebagai suara yang menenangkan di tengah badai. Bagaimana persisnya dia jadi suara utama? Begini, setelah kabar kematian Khamenei menyebar, ada beberapa skenario yang mungkin terjadi. Pertama, tentu ada kekosongan otoritas. Dewan Ahli, sebuah lembaga yang bertugas memilih pemimpin tertinggi berikutnya, akan segera bersidang. Tapi prosesnya bisa lama dan penuh intrik. Dalam masa transisi itu, seseorang harus mengisi kekosongan komunikasi, mengisi kekosongan arahan.
Larijani, dengan pengalamannya yang segudang di kancah politik, ditambah lagi dengan kemampuan retorikanya yang tajam dan pandangan politiknya yang cenderung moderat di antara kaum konservatif, mungkin adalah orang pertama yang berani tampil ke depan dan membuat pernyataan-pernyataan yang jelas. Dia mungkin tampil ke publik dengan pesan persatuan, pesan menjaga stabilitas nasional, dan pesan untuk tetap melanjutkan prinsip-prinsip revolusi Islam. Sementara faksi-faksi lain masih sibuk berebut pengaruh di balik layar, Larijani sudah bergerak, mengisi ruang hampa yang ditinggalkan Khamenei. Analogi sederhananya begini, kalau di sebuah tim olahraga, pelatih utama tiba-tiba tidak ada, dan semua kapten tim sibuk berdebat, mungkin ada satu pemain senior yang punya karisma dan pengalaman, yang kemudian berdiri di tengah lapangan, menenangkan semua orang, dan mulai memberikan instruksi sementara waktu. Dia tidak langsung jadi pelatih, tapi dia jadi suara yang didengarkan. Itulah yang mungkin dilakukan Larijani. Pengaruh keluarganya juga tidak bisa diremehkan. Saudara-saudaranya yang memegang posisi penting di peradilan dan lembaga lainnya memberikan dia jaringan dukungan yang tidak dimiliki banyak politisi lain. Jadi, ketika dia berbicara, itu bukan cuma Ali Larijani saja yang berbicara, tapi ada dukungan institusional dan klan politik yang kuat di belakangnya. Ini memberinya bobot dan legitimasi yang sangat penting di saat-saat kritis. Selain itu, kita perlu melihat sejarah Iran. Setelah kematian Imam Khomeini pada tahun 1989, Iran juga mengalami transisi yang sangat penting. Saat itu, Khomeini sendiri yang terpilih, meskipun dia bukan seorang marja takrit saat itu. Pemilihan itu menunjukkan bahwa di saat krisis, kemampuan politik, pengalaman, dan kemampuan untuk menjaga stabilitas bisa jadi lebih diutamakan daripada hierarki keagamaan murni. Larijani, meski bukan ulama setinggi Khomeini, memiliki pengalaman politik dan administratif yang jauh lebih mendalam dan luas dibandingkan banyak kandidat potensial lainnya saat ini. Dampaknya, ini besar sekali teman-teman. Dengan Larijani yang menjadi suara utama, atau bahkan calon kuat pemimpin berikutnya, kita bisa melihat pergeseran kebijakan Iran yang signifikan. Di dalam negeri, mungkin akan ada penekanan yang lebih besar pada persatuan, meskipun itu tidak akan mudah. Dia mungkin akan mencoba merangkul berbagai faksi, termasuk yang lebih moderat, untuk menciptakan front persatuan di tengah krisis. Ini bisa berarti sedikit pelonggaran pada beberapa kebijakan sosial atau ekonomi, demi mengurangi ketegangan internal. Di kancah internasional, Larijani dikenal sebagai seorang nasionalis yang tegas, tapi juga seorang negosiator yang cerdas. Dia pernah terlibat dalam perundingan nuklir dengan Barat di masa lalu, jadi kemungkinan Iran akan mengambil pendekatan yang lebih pragmatis dalam diplomasi. Bukan berarti dia akan langsung melunak, tidak. Dia akan tetap membela kepentingan nasional Iran dengan kuat, tapi mungkin dengan cara yang lebih terukur, lebih diplomatis, dan mungkin lebih terbuka untuk dialog, terutama jika itu bisa meringankan tekanan ekonomi pada Iran. Analogi lagi, kalau pelatih baru sebuah tim itu dikenal jago strategi dan negosiasi, dia tidak akan langsung menyerbu musuh membabi buta, tapi dia akan mencari cara untuk menekan lawan dengan strategi cerdas, mungkin dengan sedikit umpan lambung atau operan 1-2, bukan cuma tendangan langsung ke gawang. Pembunuhan seorang pemimpin karismatik seperti Khamenei akan meninggalkan luka yang dalam dan juga memicu gelombang emosi dan nasionalisme yang kuat. Siapapun yang mengisi kekosongan itu harus mampu menyeimbangkan tuntutan untuk membalas dendam dengan kebutuhan untuk menjaga stabilitas. Larijani, dengan reputasinya yang konservatif tapi juga pragmatis, bisa jadi figur yang tepat untuk menavigasi perairan berbahaya ini. Dia bisa menyalurkan kemarahan publik ke arah yang terukur, tanpa langsung menyeret Iran ke dalam konflik skala penuh yang bisa menghancurkan negara itu. Jadi, ketika kita melihat Larijani tiba-tiba jadi sorotan, ini bukan hanya karena dia punya koneksi atau dia kebetulan ada di tempat yang tepat. Ini adalah buah dari perjalanan panjangnya di dunia politik, kemampuannya untuk beradaptasi, dan yang paling penting, kapasitasnya untuk menjadi penyeimbang di tengah gejolak. Dia adalah sosok yang bisa menawarkan semacam kontinuitas, semacam jaminan bahwa Iran tidak akan langsung terjun ke dalam jurang kekacauan total setelah kehilangan tiang utamanya. Ini adalah babak baru yang penuh ketidakpastian bagi Iran, dan bagaimana Larijani memainkan perannya ini akan sangat menentukan masa depan salah satu negara paling penting di Timur Tengah itu. Baru tahu kan kalau di balik berita besar ada cerita serumit ini?